warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auranisa Salsabila dengan NIM 2450501001111111 dari kelas C nomor urut absen 16. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang saya ambil tentang peternakan sapi di Blitar Selatan, potensi cemari lingkungan khususnya warga Gunung Gede, khawatir sumber air terendam limbah peternakan sapi milik PT KSBP. Peternakan adalah sektor penting dalam sistem pertanian dan pangan global yang menyediakan daging, susu, dan produk-produk hewani lainnya bagi kehidupan manusia. Namun, aktivitas peternakan juga menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan dampak serius pada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pencemaran limbah dari peternakan adalah masalah lingkungan yang semakin mendapatkan perhatian karena dampaknya yang luas terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Jadi selanjutnya adalah bedah kasus. Ada 3, yaitu masalah, dampak, dan juga solusi. Yang pertama adalah masalah yang terjadi. Yang pertama, warga desa Gunung Gede melaporkan kekhawatiran mengenai pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran sapi yang dihasilkan oleh PT KSBP. Yang kedua, terdapat dugaan bahwa limbah kotoran sapi dari perusahaan tersebut tidak diolah dengan standar yang memadai atau tidak baik, sehingga menimbulkan risiko pencemaran pada sumber mata air dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yang kedua ada dampak. Dampak yang terjadi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, kotoran sapi yang dibuang sembarangan dapat mencemari mata air yang digunakan oleh warga untuk keperluan sehari-hari. Contohnya adalah konsumsi dan juga irigasi. Yang kedua adalah kotoran ini mengandung patogen dan juga nutrisi yang berlebih sehingga dapat merusak kualitas air, mengancam ekosistem perairan serta kesehatan manusia. Yang ketiga adalah kotoran sapi yang tidak diolah dengan baik dapat menghasilkan bau yang tidak sedap atau menyengat. Yang keempat adalah gas-gas yang ditimbulkan dapat mencemari udara dan juga mempengaruhi kualitas udara di sekitar area peternakan serta berpotensi menyebabkan masalah kesehatan pernafasan bagi penduduk setempat. Selanjutnya yang ketiga adalah solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan ini adalah yang pertama, jika terbukti melanggar, perusahaan tersebut harus dikenakan sanksi dan diwajibkan untuk memperbaiki praktik pengolahan limbahnya. Yang kedua, dengan pengelolaan yang baik, limbah tersebut dapat diolah menjadi pupuk organik atau energi terbarukan, mengurangi dampak energi negatifnya. Yang ketiga, masyarakat harus diberikan edukasi mengenai cara melaporkan masalah lingkungan dan juga masalah dampak pencemaran. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah PT KSBP, yaitu sebagai pemilik dan pengelola peternakan sapi. Perusahaan ini berlangsung atas tanggung jawab praktik pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua adalah warga Gunung Gede. Warga Gunung Gede sendiri sebagai masyarakat lokal yang khawatir tentang dampak pencemaran yang diakibatkan oleh limbah peternakan terhadap sumber air dan kesehatan mereka. Yang ketiga ada pemerintahan daerah, yaitu berperan sebagai regulator dan mediator antara perusahaan dan masyarakat serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Yang keempat adalah organisasi lingkungan hidup, yaitu mungkin terlibat untuk memberikan dukungan kepada warga untuk mengadvokasi perlindungan lingkungan dan mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan. Selanjutnya adalah analisis tipe-tipe pihak yang berinteraksi. Kasus ini digolongkan sebagai Gesellschaft karena interaksi antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu PT KSBP, warga Gunung Gede, dan pemerintahan serta organisasi lingkungan hidup didasarkan pada hubungan yang bersifat formal, rasional, dan fungsional. Alasan mengapa yaitu karena termasuk 3 ini. 3 itu adalah pertama, hubungan formal dan rasional. Yang kedua adalah kepentingan individual dan kolektif yang rasional. Yang ketiga adalah interaksi yang diatur oleh pemerintah.
Selanjutnya adalah kestabilan kelompok sosial pihak yang berinteraksi dalam permasalahan ini. Yang pertama adalah stabil secara internal karena strukturnya formal. Yang kedua adalah stabil secara sosial karena ikatan komunitas dan kepentingan bersama. Selanjutnya adalah manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok. Yang pertama adalah memahami hubungan interaksi, yaitu memahami hubungan formal atau Gesellschaft tadi untuk membantu merancang solusi berbasis regulasi dan kesepakatan kontraktual yang sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Yang kedua adalah mengidentifikasi kestabilan, yaitu mengetahui tingkat kestabilan kelompok untuk membantu mencegah konflik dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah membangun solusi. Solusi dapat mencangkup kepentingan ekonomi perusahaan dan juga kepentingan sosial warga, misalnya melalui kebijakan lingkungan yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir adalah menciptakan komunikasi yang efektif. Baik, selanjutnya adalah unsur-unsur kultural universal pada dunia peternakan. Yang pertama adalah sistem ekonomi. Jadi, peternakan sapi milik PT KSPP merupakan bagian dari ekonomi lokal dan nasional melalui produksi susu dan daging. Namun, fokus yang terlalu besar pada keuntungan tersebut menyebabkan pengabaian terhadap dampak lingkungan termasuk pengelolaan limbah yang tidak memadai. Yang kedua adalah sistem teknologi. Teknologi pengelolaan limbah yang digunakan dalam peternakan kemungkinan belum optimal sehingga limbah tersebut mencemari sumber air warga Gunung Gede, sehingga kurangnya inovasi atau investasi dalam teknologi ramah lingkungan memperburuk masalah. Yang ketiga adalah sistem ekologi. Pencemaran limbah ternak berdampak langsung pada ekosistem, terutama pada sumber air yang digunakan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari. Kerusakan ekosistem ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara manusia, hewan ternak, dan juga lingkungan alam. Yang keempat adalah sistem kekerabatan dan juga organisasi sosial, yaitu komunitas lokal khususnya keluarga di Gunung Gede merasa khawatir dengan potensi pencemaran kurangnya partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan terkait peternakan yang menimbulkan ketegangan sosial antara masyarakat dan juga perusahaan tersebut. Yang kelima adalah sistem kepercayaan dan juga agama. Banyak masyarakat lokal yang mungkin percaya bahwa manusia memiliki kewajiban moral dan etis untuk menjaga keseimbangan alam. Pencemaran ini dianggap pelanggaran prinsip moral dalam menjaga lingkungan dan juga kelestarian air yang penting bagi kehidupan. Keenam adalah sistem hukum dan keadilan. Jadi, meski ada regulasi tentang pengelolaan limbah, penegakan hukum mungkin kurang ketat dan kurang tepat dan juga kurang baik. Sehingga ketidakmampuan pemerintah untuk memantau secara efektif atau sanksi yang lemah terhadap perusahaan tersebut membuat masalah pencemaran terus berlanjut. Yang ketujuh adalah bahasa dan komunikasi. Jadi kurangnya komunikasi yang efektif antara masyarakat dan perusahaan peternakan itu akan memperparah masalah tersebut. Masyarakat mungkin tidak mendapatkan akses informasi yang jelas tentang pengelolaan limbah atau kesempatan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka. Yang kedelapan adalah sistem pendidikan. Jadi, tingkat kesadaran lingkungan di kalangan warga dan pekerjaan peternakan mungkin masih rendah. Edukasi terkait dampak pencemaran limbah ini dan cara pencegahannya tidak sepenuhnya terintegrasi dalam masyarakat atau perusahaan. Yang terakhir, yang kesembilan adalah sistem rekreasi dan seni. Jadi, lingkungan yang tercemar bisa mengganggu kegiatan rekreasi dan juga kegiatan seni pada desa tersebut. Selanjutnya adalah solusi dari permasalahan tersebut adalah pertama, pendekatan berbasis kultural universal dapat diterapkan. Yang kedua, program restorasi lingkungan yang dapat melibatkan masyarakat dapat memperbaiki ekosistem yang terdampak. Yang ketiga, nilai-nilai etika dan agama lokal juga bisa dimanfaatkan dalam kampanye kesadaran lingkungan. Yang keempat, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pencemaran perlu ditingkatkan. Yang kelima, yang terakhir yaitu komunikasi yang efektif antara semua. Kemudian posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi. Yang pertama adalah PT KSPP, perusahaan peternakan sapi elit ekonomi, yaitu sebagai pemilik modal
PT KSPP memiliki akses besar terhadap sumber daya ekonomi dan teknologi sehingga mereka mempengaruhi ekonomi lokal dan berperan penting dalam bisnis peternakan. Yang kedua adalah warga desa Gunung Gede sebagai masyarakat lokal. Jadi, warga desa berada di strata menengah ke bawah yang itu bergantung pada sumber daya alam seperti air. Kekhawatiran mereka terhadap pencemaran lingkungan menunjukkan ketergantungan pada lingkungan setempat. Yang ketiga adalah pemerintah daerah atau sebagai otoritas pemerintahan. Pemerintah bertindak sebagai pengambil kebijakan dan pengatur dengan kewenangan untuk mengawasi industri serta melindungi masyarakat dan juga lingkungannya. Yang keempat adalah aktivis lingkungan atau LSM sebagai penggerak sosial. Aktivis dan LSM berperan sebagai pengawas lokal, memperjuangkan kepentingan lingkungan dan hak masyarakat. Yang kelima, yang terakhir adalah akademisi atau pakar lingkungan sebagai intelektual, yaitu mereka menyediakan data ilmiah untuk menilai dampak pencemaran dan juga menawarkan solusi berbasis penelitian. Selanjutnya adalah social mobility. Jadi, dalam kasus peternakan sapi di Blitar Selatan ini, terdapat potensi social mobility bagi beberapa pihak, khususnya warga lokal dan juga pekerja terkait. Berikut beberapa contoh, yaitu yang pertama adalah pekerja di peternakan. Jika warga di desa bekerja di PT KSPP, mereka bisa mengalami mobilitas sosial vertikal melalui peningkatan penghasilan, keterampilan, dan juga jabatan di perusahaan. Seiring berjalannya waktu, ini dapat meningkatkan status ekonomi mereka dan memperbaiki kesejahteraan keluarga. Yang kedua, peternak lokal yang terkait dengan PT KSPP, itu jika peternak lokal atau pengusaha kecil bekerja sama atau bermitra dengan PT KSPP, mereka dapat meningkatkan skala usaha mereka. Akses ke pasar dan teknologi melalui PT KSPP dapat membantu mereka mengalami mobilitas ekonomi dan juga sosial. Yang ketiga adalah aktivis dan akademisi lokal, yaitu melalui advokasi yang berhasil terkait isu lingkungan. Aktivis atau akademisi lokal dapat mengalami mobilitas sosial dalam bentuk peningkatan pengaruh dan juga akses ke pengambil kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Jadi kesuksesan mereka dalam menuntut perlindungan lingkungan dapat meningkatkan status sosial mereka di komunitas. Namun, mobilitas sosial ini bergantung pada kondisi lingkungan sosial, keterlibatan dalam aktivitas ekonomi, dan juga bagaimana konflik kepentingan antara PT KSPP dan masyarakat diatur oleh pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait. Baik, selanjutnya adalah status dan role atau peran dari masing-masing pihak yang berinteraksi. Yang pertama adalah PT KSPP, yaitu perusahaan peternakan sapi, yaitu statusnya yaitu pemilik modal atau elit ekonomi. Perannya adalah PT KSPP berperan sebagai pelaku utama dalam bisnis peternakan. Mereka bertanggung jawab atas reproduksi, distribusi, dan pengelolaan operasional peternakan. Dalam konteks ini, mereka juga memiliki tanggung jawab lingkungan dan juga sosial terkait limbah yang dihasilkan. Yang kedua ada warga desa Gunung Gede. Statusnya adalah sebagai masyarakat lokal atau konsumen sumber daya alam. Perannya adalah warga desa berperan sebagai pihak yang terdampak oleh operasional PT KSPP, terutama dalam hal lingkungan. Mereka memiliki kepentingan untuk menjaga sumber daya alam setempat, khususnya air bersih, dan berperan sebagai pengawas sosial yang mengawasi dampak lingkungan dari peternakan tersebut. Yang ketiga adalah pemerintahan daerah, atau biasanya tuh pemerintah daerah Blitar, karena ini permasalahannya di Blitar. Jadi statusnya otoritas pemerintahan atau pengambilan kebijakan. Perannya adalah pemerintahan daerah bertindak sebagai regulator dan penegak kebijakan yang mengatur operasional perusahaan serta memastikan kepentingan masyarakat dan lingkungan yang terjaga. Mereka juga memiliki peran untuk mengeluarkan izin usaha, mengawasi kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta menengahi konflik antara masyarakat dan perusahaan tersebut. Yang keempat adalah aktivis lingkungan atau LSM. Statusnya sebagai pengawas sosial atau advokat lingkungan.
Perannya adalah aktivis lingkungan dan LSM berperan dalam mengadvokasi perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat. Mereka seringkali berfungsi sebagai suara masyarakat lokal dalam menghadapi perusahaan besar dan berupaya mendorong kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Yang kelima, yang terakhir, akademisi atau pakar lingkungan, statusnya adalah intelektual atau peneliti. Selanjutnya, perannya adalah akademisi dan pakar lingkungan memberikan analisis ilmiah data terkait dampak operasional peternakan terhadap lingkungannya. Mereka menyediakan wawasan berbasis penelitian yang bisa atau yang dapat digunakan untuk menilai risiko lingkungan dan menawarkan solusi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Auranisa Salsabila dengan NIM 24501010111111 dari kelas C dengan nomor urut absen 16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.